Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama saya Kartika Dewi Kusuma dari Universitas 11 April TGSD kelas 3D. Saya di sini akan menjelaskan tentang siklus hidup manusia. Bagaimana manusia tumbuh dari bayi hingga dewasa? Seperti apa sih siklus hidup manusia? Pengertian makhluk hidup adalah suatu organisme atau sistem yang mampu melakukan dan membuat sesuatu, serta memiliki kemampuan untuk bertahan terhadap lingkungan sekitarnya dan berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Pengertian siklus hidup manusia. Siklus hidup manusia adalah proses pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi secara bertahap dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia. Usia bayi 0-3 bulan, bayi hanya bisa tertidur, minum ASI, dan menangis untuk berkomunikasi. Dan bayi dalam usia 4-6 bulan mulai berguling, meraih benda, tertawa, bisa mengenali orang yang sering ditemuinya, pertumbuhan yang sangat cepat, berat badan yang naik 2 kali lipat saat lahir. Usia 7-9 bulan mulai merangkak, duduk tanpa bantuan, panggil mama, papa dalam bentuk ocehan, suka menjelajah lingkungan sekitar, pengalaman rasa ingin tahu semakin kuat, bisa memegang benda kecil. Usia 10-12 bulan mulai bisa berdiri, berpegangan, bahkan berjalan beberapa langkah, mulai mengerti perintah sederhana seperti ambil itu, senang meniru suara atau gerakan orang dewasa. Usia 12 bulan sampai 24 bulan mulai berjalan, berdali kecil, memanjat, bisa mengucapkan beberapa kata yang jelas seperti mama, ayah, mau, tidak. Yang kedua, anak-anak umur usia 2-10 tahun. Tahap anak-anak adalah masa ketika manusia mengalami pertumbuhan fisik, perkembangan kemampuan motorik, bahasa, sosial, dan emosional secara pesat. Ini adalah masa bermain, belajar, dan membentuk dasar kepribadian. Pada tahap awal usia 2-3 tahun, balita awal ciri-ciri perkembangannya sudah bisa berjalan meski sering jatuh. Mulai bicara 2-3 kata, suka meniru tindakan orang dewasa, belajar makan sendiri, mulai menunjukkan emosi kuat seperti marah, takut, dan senang, sangat penasaran dan menyentuh banyak benda. Anak usia 3-5 tahun, prasekolah, PAUD atau TK. Ciri perkembangannya, kemampuan motorik lebih baik, mampu berbicara lancar, mulai belajar berbagi dan bermain dengan teman, menunjukkan kreativitas, daya imajinasi sangat tinggi, mulai mengenal huruf, angka, dan warna. Tahap ini sangat penting untuk membangun keberanian dan percaya diri. Usia 5-7 tahun memasuki sekolah dasar awal. Ciri perkembangannya, pertumbuhan tinggi dan berat badan stabil, bisa menulis, membaca, menghitung, mulai mengerti aturan dan instruksi langkah demi langkah. Energinya sangat banyak, lebih mandiri dalam berpakaian, mulai memahami perasaan orang lain atau empati. Ini masa adaptasi lingkungan di sekolah. Usia 7-10 tahun, anak SD kelas 2-4. Ciri perkembangannya, kemampuan berpikir lebih logis dan teratur, mulai bisa memecahkan masalah sederhana lebih mudah, bekerja sama dalam kelompok kecil, bahasanya semakin baik, minat dan hobi mulai terlihat, kesadaran moral meningkat, koordinasi tubuh semakin matang. Tahap ini adalah masa belajar serius, perkembangan pengetahuannya, serta pembentukan karakter. 3. Remaja 10-19 tahun. Yang pertama, 10-12 tahun pra-remaja. Cirinya mulai muncul tanda-tanda pubertas awal, perubahan emosi, mulai ingin lebih mandiri dari orang tua, kemampuan berpikirnya mulai berkembang, mulai memperhatikan penampilan, persahabatan menjadi hal penting. Pra-remaja adalah awal perubahan besar pada tubuh dan emosi. Usia 12-15 tahun, remaja awal, ciri pubertasnya berjalan lebih jelas. Suara berubah pada laki-laki, tumbuh rambut di beberapa bagian, perubahan bentuk tubuh pada laki-laki dan perempuan. Emosi tidak stabil, sering ingin mencoba hal baru, sering membandingkan dirinya dengan teman sebayanya, hubungan pertemanan semakin kuat, mulai bisa berpikir abstrak, bukan hanya konkret. Ini masa yang penuh tantangan karena perubahan internal dan tekanan sosial. Usia 15-19 tahun, ciri utamanya mengalami pubertas, terjadi perubahan fisik seperti tinggi badan bertambah, suara berubah, mulai tumbuh ciri-ciri dewasa, emosinya belum stabil, mencari jati dirinya, pergaulan kuat dengan teman, mulai mandiri dan berpikir kritis. Yang keempat, dewasa 20-60 tahun. Dewasa awal 20-30 tahun, fisik kuat, mulai mandiri dan bekerja, membentuk hubungan serius, meniti karir dan mengembangkan keterampilan. Dewasa madya 30-45 tahun, stabil dalam pekerjaan dan keluarga, mulai mencapai puncak karir, tanggung jawab semakin besar, fisik mulai mengalami sedikit penurunan. Dewasa akhir 45-60 tahun, mengalami hidup semakin matang, fokus pada kestabilan keluarga dan finansial, fisik menurun lebih terlihat, mempersiapkan masa pensiun. Yang kelima, lansia 60 tahun ke atas, cirinya penurunan fisik, kekuatan tubuh berkurang, rambut memutih, gerakan lebih lambat, kesehatan mulai rentan, perlu olahraga ringan atau pemeriksaan rutin. Emosi lebih stabil, lebih bijaksana dan banyak memberi nasihat. Aktivitas lebih santai seperti berkebun, membaca, atau mengasuh cucu. Berperan sosial berubah, tidak lagi bekerja aktif, sering kali di rumah bersama keluarga. Dukungan keluarga untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan hidup
Kesimpulannya, siklus hidup manusia merupakan proses perkembangan yang berlangsung sepanjang kehidupan, mulai dari masa bayi, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Setiap tahap memiliki ciri perkembangan fisik, emosional, sosial, dan kognitif yang berbeda sesuai dengan pertumbuhan usia. Perubahan yang terjadi berjalan secara bertahap, saling berkesinambungan, bentuk kemampuan dan karakter seseorang. Melalui setiap fase manusia belajar beradaptasi, mengembangkan diri, serta membangun pengalaman hidup yang menjadi individu yang matang dan mandiri. Kesimpulannya, siklus hidup manusia merupakan proses perkembangan yang